Ada nggak di antara kamu yang lagi dengerin podcast ini ngerasa bahwa hidup ini tiap hari kok gini-gini aja? Nggak ada hal baru, suasana baru, atau pengalaman baru karena aktivitas yang selalu berulang terus-menerus. Oke, selamat datang di World Podcast. Ini adalah episode ke-22 dari bulan Agustus 2020. Sekarang ini tanggal 14 jam 2 pagi. Kali ini aku bakal ngebahas tentang kehidupan biasa aja yang bisa berakhir jadi biasa atau jadi luar biasa gitu. Tergantung cara kita ngejalaninnya gimana. Sebagai manusia yang pasti punya rasa bosan di dalam pikiran, ngelakuin rutinitas yang sama dan terus-menerus mau nggak mau bikin otak itu stuck dan pingin banget keluar dari rutinitas tersebut. Nggak jauh-jauh, aku pribadi pernah atau bahkan sering ngerasa bosan karena kegiatan yang kulakukan tiap hari kok terasa sama dan ngulang mulu gitu. Bangun tidur, bersih-bersih badan, makan, ngudut bentar gitu kan. Cek notifikasi di HP, kalau ada yang ngajakin keluar ya ayo, kalau nggak ada ya udah diem di kamar, kalau ada yang ngechat ya dibales, kalau nggak ada yang ngechat ya HP-nya dimatiin lagi gitu kan. Terus buka Twitter, coba sok kenal, sok dekat sama mutual sembari nunggu hari agak malaman dikit. Oh iya, aku itu termasuk orang yang hobinya begadang, kayak begadang is my passion gitu. Jadi kalau tidur mesti pagi dan bangunnya tuh sekitar jam 2 sampai 3 sore. Makanya nunggu habis maghrib dulu baru keluar dari kamar. Biasanya sih ngopi di warung kopi deket kos di taman gitu kan. Jadi ada taman di deket kos dan dia juga nyediain kopi-kopi gitulah. Kalaupun sama temen, paling juga dia bakalan sibuk dengan HP-nya dan aku juga sok sibuk dengerin musik pakai earphone. Proses ngabisin segelas kopi biasanya sekitar 1-2 jam. Di waktu-waktu itulah kalau pas banget dapat ide buat tulisan, aku bakal nulis apapun yang ada di otakku gitu. Tapi kalau nggak ada ya udah, cuman bakal bengong sambil dengerin musik sampai baterai HP hampir habis, terus baru balik ke kos lagi. Sampai di kamar kos, aku buka laptop buat ngelanjut tulisanku di Storyal dan Wattpad. Jadi Storyal dan Wattpad itu kayak web buat para penulis-penulis amatir atau penulis-penulis baru buat nulis gitu, kayak wadah buat para penulis lah, bukan penulis baru aja tapi buat para penulis gitu. Atau kalau nggak di Storyal dan Wattpad itu tadi, aku ngedit audio yang bakal kujadikan podcast. Kalau dua hal itu masih belum ada mood yang bagus buat dikerjain, aku bakal buka video-video random di YouTube, video apapun terserah lah. Yang penting aku nggak ngerasa kesepian aja. Ya kalian tahulah dari episode 21 yang kuceritakan kemarin itu kan. Biasanya kan ada yang kuajakin ngobrol via chat atau telepon gitu. Sekarang ya udah nggak ada lagi, jadi gimana gitu. Buat ngilangin kesepian itu jadinya aku muter-muter video di YouTube. Ya ini mungkin seperti kata orang-orang gitu kan, ditontonin laptop, bukan kamu yang nontonin dia, tapi dia yang nontonin kamu. Terus masuk ke tengah malam ketika ada keadaan yang memang udah mendukung, karena kalau udah tengah malam kan di sekitar kos itu lingkungan udah sepi, udah tersisa itu cuman suara-suara dari hewan malam kayak jangkrik atau tokek atau cicak dan sejenisnya lah. Itu tuh waktu yang sebenarnya paling aku benci gitu. Ya nggak tahu ya, tapi pikiran di jam-jam 1 malam ke atas tuh susah banget buat dikendalikan. Ada aja hal-hal kecil yang bisa bikin mood hancur. Itulah kenapa biasanya aku bikin podcast selalu di jam-jam rawan overthinking. Selain buat ngehindar dari pikiran yang berlebihan, jam 2 ke jam 3 pagi itu adalah waktu yang paling tenang di lingkungan sekitar kosku. Jadi nggak banyak gangguan macam suara knalpot, terus kayak ya orang yang tiba-tiba jalan terus ribut teriak-teriak gitu kan. Kalau udah jam segitu udah berkurang gitu.
lanjut edit-edit dikit, render, upload, terus matiin lampu kamar dan tidur. Rutinitas ini tiap hari kulakukan, apalagi pas pandemi gini kan. Makin rajinlah aku buat mengunci diri di dalam kamar. Bosen. Ya bosen banget. Perasaan bosen itu bahkan bisa muncul beberapa kali dalam sehari. Kalau di 2019 tidaknya aku masih kuliah dan kerja. 2020 menyuruhku buat bener-bener istirahat, kuliah dari kos secara daring gitu tiap hari. Kalaupun ada kuliah, tapi sekarang aku udah semester akhir udah gak ada gitu kan. Udah nganggur juga dari bulan Februari karena si bos ngesin kontrak bangunannya, katanya kontraknya udah habis dan kita ya udah stop di sini aja, kafenya bakal tutup gitu. Ya udah, jadi aku nganggur dari bulan Februari. Udah coba buat ngelamar kerja lagi tapi belum rezeki. Jadi ya udahlah, tiap hari berkecimpung di rutinitas yang sama terus-menerus. Kadang aku malah bayangin kalau aku itu hidup di dunia bajak laut gitu, kayak di film Pirates of Caribbean gitu kan. Berburu harta karun, terus perang dengan marinir, sama bajak laut juga, sama makhluk mitologi macam kraken, si cumi-cumi raksasa yang di film kedua atau ketiganya itu aku lupa. Atau siren yang suara nyanyiannya bisa bikin orang lain ketiduran. Apa nggak mantep banget gitu kan pengalaman kayak gitu itu. Terus aku sadar bahwa itu semua cuman hayalan. Jadi ngapain ku terusin buat mikirin itu kan. Balik lagi ke pembahasan tentang bosan tadi. Karena aku suka nulis dan cerita, makanya buat ngilangin rasa bosan dan kesepianku, aku banyakin nulis materi dan cerita ke kalian di wall podcast ini. Siapa sih yang bakalan tahan lama-lama menghadapi bosan dan kesepian itu sendiri? Ia tahu tiap orang punya batas atasnya masing-masing gitu kan, tapi tetap aja namanya ya batas gitu. Biarpun itu batas atas, itu namanya ya tetap batas, kayak tiap orang punyalah limitnya masing-masing. Well, dalam kasusku mungkin karena emang aku sih yang terlalu gampang ngerasain bosan dan kesepian itu tadi. Ya udahlah ya, kita skip ke pembahasan selanjutnya. Oke, jadi gini. Dari tadi kita kan udah ngeluh tentang bosan rutinitas yang gitu-gitu aja. So, sekarang mari kita bicarakan tentang cara mengatasi itu semua. Ini dari versiku aja ya, semoga dikit banyak bisa bergunalah buat kamu-kamu yang sekarang lagi ngerasain hal yang sama kayak aku. Caranya adalah ciling ngomongin cara padahal dari tadi ngeluh mulu. Tapi seriusan deh, cara ini tuh ngaruh kalau aku lagi bosan gitu dari rutinitas. Tadi aku udah bahas dikit tentang podcast kan ya. Nah, di Wall Podcast ini sebenarnya ada hobi terselubung yang mungkin udah banyak dilakuin sama orang lain, tapi buatku pribadi itu spesial, yaitu nulis dan ngobrol. Udah aku singgung juga ya. Ya udahlah, aku jelaskan lagi aja lah. Ketika aku lagi nulis dan cerita ke orang-orang, aku bisa ngilangin segala pikiran berlebihan yang ada di otakku dan ngerasa waktu berjalan lebih cepat gitu. Treatment ini bikin pikiranku yang biasanya mikirin sesuatu yang gak perlu dipikirkan jadi fokus buat bikin sesuatu. Emang sih Wall Podcast ini masih jauh dari kata sempurna karena emang ya dibuat dengan seadanya gitu kan. Dan materiku gak dalam-dalam amat pas bahas ini itu, tapi aku seneng banget udah berhasil bikin sesuatu dan udah bikin intinya something yang bisa didengarkan orang lain, dan aku berbagi hal itu gitu loh. Ya seneng banget sih kalau orang lain tuh mau dengerin omonganku di podcast ini dan ya mungkin ngasih saran atau kritik begitu kan. Hai sobat-sobatku yang mendengarkan podcast ini. Di sela-sela sesi record dan upload,
sesekali aku bakal ngerasa bosan lagi. Bosan-bosan mulu gitu kan. Bedanya adalah aku bakal tetap melanjutkan itu jadi sebuah konten yang bisa didengarkan oleh orang lain di YouTube. Di Anchor, di Spotify juga, di Google Podcast juga. Bisa dibilang bahwa perbedaan rasa bosan ketika aku mengulangi kegiatan yang kulakuin sehari-hari dengan rasa bosan ketika aku melakukan kegiatan atau hobi yang kusuka adalah yang satu penuh dengan keluhan dan yang satunya lagi enggak. Kan aku senengnya emang ngelakuin itu. Jadi kawan-kawan, kalau bosan karena rutinitas sering hinggap ke pikiranmu, coba deh lakuin hal-hal kayak yang aku sebutin di atas itu, yaitu menenggelamkan dirimu ke dalam hobi yang kau sukai. Entah itu kayak main game, kayak membaca, menulis, menyanyi, menggambar, ya hobi-hobi semacam itulah ya. Percaya deh sama aku, apa yang kau lakukan hari ini itu bakalan ada hasilnya gitu di masa depan. Analoginya tuh sama aja kayak waktu kita nabung, sedikit demi sedikit, lama-lama tabungan itu bakal banyak, bakal jadi bukit gitu kan. Buat sekarang, World Podcast emang baru nyampe di episode 22 dan aku yakin kalau konten ini ku bikin terus-menerus, konsisten gitulah istilahnya ya. Pasti di masa depan bakal ngehasilin sesuatu ya. Mungkin bisa ratusan atau ribuan episode, who knows gitu kan. Siapa yang tahu ketika ya aku konsisten bikin ini, siapa yang tahu bisa sampai ke situ gitu ya. Goalsku sih kayaknya mau bikin sampai kalau bisa sih ribuan. Biarpun mungkin beberapa judul agak sama atau kontennya mirip gitu kan, setidaknya ada poin yang berbeda lah dari tiap episode yang akan kubicarakan ke depannya gitu. Harapannya gitu. Oh iya, ketinggalan. Padahal penting nih tapi ketinggalan. Bersyukur. Itu tuh ngaruh banget gitu loh. Ke aku pribadi sih pas lagi bosen banget misalnya, terus ku bayang-bayangkan lagi, apa yang kurang? Kok aku bisa sebosen ini tuh kenapa gitu kan? Ternyata alasannya simpel banget. Aku cuma sedang melihat ke atas, ke tempat di mana dunia kelihatan lebih enak buat ditinggali, bukan melihat ke samping dan ke bawah di mana perjuangan dibutuhkan untuk tetap tinggal. Karena ya gimana kayak sekarang arus dari informasi tuh cepet banget gitu kan. Jadi kayak scroll dikit, selalu lihat ke atas kayak wah hidup dia nyaman banget, hidup dia enak banget, sedangkan aku kayak gini. Jadi kayak aku ngerasa kok bosen ya dengan hidupku yang kayak gini gitu. Jadi ketika aku udah balik ke realita dengan cara bersyukur bisa tinggal di ruang yang sekarang lagi ku tempati, rasa bosan itu udah berkurang jauh. Kalau tadi aku selalu melihat ke atas, terus aku coba nih buat lihat ke depan, ke kiri, ke kanan, ke bawah. Intinya aku bisa lebih bersyukurlah dengan keadaanku sekarang. Tuh rasa bosan udah bisa berkurang jauh banget gitu. Kadang kita nggak notice dengan keadaan yang harusnya di A malah keterusan di B. Pas udah di B baru kita sadar bahwa A adalah tempat paling nyaman buat kita tinggali. Istilahnya tuh kayak kita terlalu memandang enak hidup orang lain, padahal sebenarnya hidup kita juga udah enak, udah nyaman, udah pas buat kita gitu. Tapi karena kita selalu melihat ke orang lain, jadinya ketika kita udah kembali bersyukur tadi, kita baru tahu, oh ternyata tempatku di A atau bukan di B gitu kan. Ya udah, oke, itu aja buat podcast di episode kali ini ya. Makasih udah mau dengerin. Jangan bosan-bosan lagi kamu di sana. Kalau kamu lagi bosan, ajak aja aku cerita. Tuh di kolom komentar kan terbuka buat kita diskusi bareng-bareng. Apalagi bisa sampai kayak nulisin beberapa paragraf gitu kan di komentar. Ya tulis aja gitu kalau kamu lagi bosan atau kamu lagi banyak pikiran atau kamu lagi gabut. Ya gak apa-apa, kita diskusi aja. Aku pasti balesin kok di komentar YouTube itu. Masalah akan selalu datang dan pergi, dan setiap masalah itu selalu punya solusinya.
Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya yang gak tahu kapan akan ditayangin seperti biasa. Oke, see you next time guys.